Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Hukum Islam dan Mazhab. Langsung saja kita masuk dalam materi. Konsep syariah dan fikih. Pengertian syariah dan fikih. Syariah menurut akar katanya syar'i yang berarti jalan menuju sumber air. Menurut istilah, hukum yang diatur oleh Allah SWT untuk hambanya melalui lisan para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fikih, menurut etimologi lughah adalah berarti paham, yaitu memahami segala sesuatu seperti saya paham, mengerti bahwa langit di atas kita dan bumi di bawah kita, atau memahami 1/2 dari 2 dan sebagainya. Menurut istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Yang kedua, ada perbedaan syariah dan fikih. Syariah, wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya, bersifat fundamental, ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya karena itu berlaku abadi, hanya satu, menunjukkan kesatuan dalam Islam. Fikih, pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman itu, bersifat instrumental, ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya karena itu berlaku abadi, mungkin lebih dari satu, seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab atau mazhab-mazhab itu menunjukkan keragamannya. B. Konsep Maqasid Asy-Syariah. Yang pertama, pengertian Maqasid Asy-Syariah. Maqasid Asy-Syariah, bahasa Arab Maqasid Asy-Syariah, atau maksud-maksud syariah atau tujuan-tujuan syariah, adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, ada fungsi Maqasid Asy-Syariah. Fungsinya yaitu bisa memahami nas sumber hukum beserta hukumnya secara komprehensif, dapat menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar, menguatkan salah satu pendapat fuqaha, dan memahami pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa. C. Mazhab hukum Islam. Pertama, pengertian mazhab. Mazhab bahasa Arab, mazhab adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Yang kedua, ada macam-macam mazhab. Pertama, mazhab Hanafi, pendirinya Abu Hanifah. Yang kedua, mazhab Maliki, pendirinya Imam Maliki. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i. Yang keempat, mazhab Hambali, pendirinya Imam Ahmad bin Hambali. D. Penerapan syariah Islam di Indonesia. Pertama, ada pengertian syariah Islam. Syariah adalah ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam kehidupannya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, bentuk penerapan syariah Islam. Fikih, ibadah, ketentuan tentang pelaksanaan ibadah yang setiap muslim mesti menerima agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Fikih jinayah, ketentuan tentang pidana termasuk khususnya yang sangat kontroversial mengenai hudud potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pezina. Hak asasi manusia atau HAM. Perspektif maqasid. Yang pertama, pengertian HAM. HAM adalah hak dasar yang telah melekat pada diri seorang sejak masih di dalam kandungan. Hak tersebut bersifat universal dan diakui oleh semua orang. Yang kedua, pembagian maqasid syariah. Yang pertama, ada maqasid yang dikembalikan kepada maksud syar'i. Syar'i menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu ilat, yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan ukhrawi. 2. Hukum syariah yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. 3. Tujuan maqasid. Tujuan hukum Islam atau maqasid al-syariah mengandung 5 hak paling asasi yang merupakan kebutuhan primer Doruriyat al-Khoms, yaitu hak hidup, pemeliharaan akal, penjagaan keturunan, pengakuan
terhadap hak milik atau harta dan kebebasan beragama. F. Demokrasi perspektif Islam. Pertama, pengertian demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik sebenarnya. Istilah demokrasi Islam merupakan istilah yang mengalami kontradiksi atau terminis. Yang kedua, ada ciri-ciri dasar demokrasi Islam. Pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat. Yang kedua, tunduk pada syariah dan berkomitmen untuk mempraktikkan syura. Yang ketiga, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. Yang ketiga, faktor lambatnya pertumbuhan demokrasi Islam. Yang pertama, ada pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Yang kedua, persoalan kultur. Yang ketiga, sifat alami demokrasi itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.